Halo, jumpa lagi sama mantan ojol dengan video baru yang sedikit sekali memberi pencerahan dan tetap saja menyebalkan. Akhir-akhir ini entah kenapa editor kami berubah menjadi sangat kreatif. Jadi banyak sekali skrip yang harus dibaca. Mungkin dia salah obat atau baru dapat jatah sembako dari Pak RT berisi berenceng-renceng kopi. Jadi encerlah otaknya saat ini. Tapi ini kenapa videonya burung-burung ya? Apa yang salah dengan burung editor? Barangkali burungnya lepas. Atau, sudahlah. Oh, ternyata tema kali ini tentang dunia binatang. Ya sudahlah, mari kita mulai video yang sedikit unfaedah ini. Jadi, ternyata binatang itu memiliki beberapa sifat yang menyerupai manusia. Sifat baik maupun sifat buruknya. Jadi, biar adil kita bahas semuanya. Sama seperti manusia, binatang juga membutuhkan rumah untuk tinggal. Ngontrak juga gak apa-apa sih, atau kalau terpaksa nebeng orang tua. Yang penting asik dan nyaman. Nah, burung adalah spesies yang sangat perfeksionis jika bicara tentang tempat tinggal. Mereka sangat serius dan detail ketika membuat sarang, karena tak jarang para burung jantan memamerkan sarangnya agar para burung betina mau jadi pasangannya. Hampir sama seperti manusia. Para pejantan memamerkan motor, mobil, kadang juga rumah, walaupun kredit, tapi siapa tahu ada yang nyantol. Namun, burung-burung ini terkadang cukup berlebihan dalam membuat sarang. Salah satu contohnya adalah burung Hawaiian Elepio yang rela terbang berjam-jam hanya untuk mencari wol untuk digunakan membangun sarang. Ya, wol, kamu nggak salah dengar. Jadi dari mana dia mendapatkan wol? Tentu dari binatang yang menghasilkan wol. Tidak mungkin dia mencuri bantal. Jadi kalian tahu kan kucing sphinx? Mungkin mereka adalah korban dari burung Hawaiian Elepio. Bro, Bu Lulu bagus bro, boleh pinjem nggak? Lah, Bu Lulu kemana bro? Kok udah gak ada? Udah gue jual bro ke si Elpio. Gue jual murah lagi. Gue kena tipu bro, gue pinjem Bu Lulu bro. Nanti kalau warisan gue udah dibagi, gue balikin bro. Saya masih bertanya kenapa wall? Kenapa gak sekalian pakai aspal atau batu bata? Biar lebih awet dan tahan gempa. Sudahlah, suka-suka si burung ini. Sama seperti manusia, binatang juga mencari nafkah. Mungkin mereka ingin menabung untuk hari tua. Namun tidak dengan binatang yang satu ini. Si belalang sembah alias mantis. Dia hanya berpikir hari ini makan apa ya? Maksudnya hari ini makan siapa? Belalang sembah memang binatang yang luar biasa. Dia bisa memangsa binatang yang berukuran lebih besar. Termasuk ular yang sedang sial ini. Mungkin bagi belalang sembah, ular ini terlihat seperti mie ayam atau soto Lamongan. Jadi ya gak perlu ragu lagi, langsung sikat aja. Apalagi gratis. Dengan kecerdikannya, belalang sembah yang tampak tidak berbahaya ini mampu menyergap burung kolibri. Seakan burung ini adalah mangga masak di halaman tetangga. Kena kau, kena kau, kena kau. Jangan macem-macem kau. Gilendro, maknya ikut-ikutan. Monyet kecil imut ini sebenarnya adalah sebuah kamera yang dipasang di robot yang sangat mirip dengan anak monyet. Sebenarnya gak imut, malah menyeramkan menurut kami. Tapi untuk monyet-monyet di kuil lagu Rajasthan India, anak monyet palsu ini terlihat sangat menggemaskan. Mereka penasaran dan mulai berinteraksi, sampai salah satu dari induk monyet tersebut mencoba menggendongnya. Namun, kecelakaan terjadi. Monyet palsu itu terjatuh dan tidak bergerak sama sekali. Mati. Ya, mati. Ya, namanya juga monyet-monyetan. Tentu saja gak awet. Sama seperti cinta monyet. Cinta sama monyet. Kejadian selanjutnya sangat mengejutkan. Kawanan monyet itu berteriak histeris. Mereka mencoba menghidupkan lagi monyet palsu itu. Namun hasilnya sia-sia. Mungkin mereka nggak tahu cara CPR seperti apa. Jika mereka sedang pegang HP, pasti mereka akan segera menelpon ambulan. Kesedihan langsung menyeruak di kawanan monyet ini. Mereka duduk mengelilingi jasad anak monyet palsu itu, menangisinya seakan-akan itu adalah anak mereka sendiri. Mereka saling berpelukan dan saling menguatkan. Sedih sekali.
Saya sedikit terharu di sini. Tapi ya sudahlah. Tindak kriminal tidak hanya dilakukan oleh manusia-manusia jahat. Di dunia binatang pun terjadi sejumlah tindak kriminal. Entah mereka punya satgas atau tidak untuk mencegah terjadinya tindak kriminal. Kasus paling mencengangkan adalah babon yang melakukan penculikan anak singa. Ya benar, ini ada di dunia nyata binatang. Bukan cerita Lion King. Babon itu menculik anak singa dan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Dari menyisir rambut, membelai-belai dan menidurkannya. Namun tidur untuk selamanya. Pertanyaannya, kenapa babon menculik anak singa? Apakah anak singa ini sangat menggemaskan untuk seekor babon? Atau ini jangan-jangan babon yang pedofil? Ternyata jawabannya sederhana. Jadi babon itu ada dalam daftar makan siang singa. Semakin sedikit singa, semakin aman babon. Menculik anak singa juga merupakan aksi balas dendam, karena singa suka makan babon. Tentulah sebuah pembalasan yang tragis dan kejam. Anak singa tidak tahu apa-apa, menjadi korban balas dendam musuh bapaknya, yaitulah dunia binatang, kejam dan tidak berberi kehewanan. Jika Anda suka membaca, tentu Anda pernah mendengar Jack the Ripper atau Zodiac Killer, para pembunuh berantai yang sangat terkenal. Kalau kalian nggak suka membaca ya, mulailah membaca. Membaca itu bagus, jangan main HP terus ya. Di dunia binatang pun sama. Mereka punya spesies yang merupakan pembunuh berantai yang sangat mematikan. Laba-laba penjebak pintu. Tak sedap sekali di bahasa Indonesia kan. Namanya trapdoor spider. Spesies ini adalah pembunuh berantai berdarah dingin yang sangat efektif dalam membunuh korbannya. Duduk diam di dalam rumah, tiba-tiba dia akan menyergap semua yang ada di dekat pintu rumahnya. Ini adalah bentuk nyata work from home di dunia binatang. Teknik ini juga ternyata suka ditiru manusia. Mbak, itu mau ngapain masuk situ? Loh, mas, jangan masuk situ. Ada mbaknya di dalam loh. Loh. Waduh. Memanfaatkan getaran yang ditimbulkan mangsanya, trapdoor spider ini sangat jarang meleset. Ketepatannya sangat luar biasa. Pada tahun 1980, seorang pemadam kebakaran di Australia bernama Dick Hudson sedang berjuang dengan gagah berani memadamkan api di Uluru National Park, Australia. Dengan gagah berani, dia akhirnya berhasil memadamkan api. Namun tiba-tiba dia melihat seekor burung elang terbang membawa ranting yang terbakar dan kemudian menjatuhkannya di lahan lain. Hal ini kemudian memicu lagi kebakaran. Dan ketika Pak Pemadam Kebakaran gagah berani tadi berhasil memadamkan api tersebut, hal yang sama kembali terjadi. Berulang dan berulang terus. Burung tentu saja tidak bisa menyalakan api. Mereka juga tidak bisa membeli korek api di Indomaret. Selain karena mereka sedang bokek, mereka juga malas ditawari pulsa sama mbak-mbaknya. Isi pulsanya sekalian, Kak. Selama dekade yang panjang, burung elang belajar menggunakan api dari ranting-ranting yang terbakar akibat kebakaran hutan. Atau mungkin juga mereka mengambil dari api unggun yang belum sepenuhnya padam. Apa tujuan mereka menyalakan api di lahan tersebut? Seakan-akan seperti kita membakar RT kita sendiri. Ternyata mereka memanfaatkan kepanikan akibat kebakaran hutan untuk menjebak binatang-binatang buruan mereka. Tidak mungkin lagi bersembunyi ketika hutan terbakar. Mau tak mau, binatang buruan mereka akan lari ke tempat terbuka untuk menghindari api. Disinilah para elang berpesta. Mungkin semacam memancing di air keruh, hanya mereka sendiri yang mengeruhkan airnya. Oke lah, ternyata memang banyak sekali sifat-sifat binatang yang menyerupai sifat manusia, atau sifat-sifat manusia yang menyerupai binatang. Mungkin editor kami tahu jawabannya. Oke lah, semoga kalian bisa mengambil hal positif dari video kali ini. Hal-hal ini tentu akan membuat kami terharu. Cukup sampai sekian, semoga sedikit bermanfaat dan sedikit menghibur. Sampai ketemu di lain kali jika ada waktu dan kesempatan.